amanu, ya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kenapa harus bersama dengan orang-orang yang jujur? Karena orang yang jujur bisa memberikan nasihat kepada orang yang bermasalah. Orang yang jujur akan menyampaikan yang benar. Maka kalau Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna sinabah. Kalau Nabi berdoa begitu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan anugerahilah kami agar bisa mengikutinya. Dan perlihatkan pada kami yang batil agar aku bisa menjauhinya. Itu jujur dia sampaikan. Ini dai harus jujur menyampaikannya hak-hak, yang batil agar masyarakat jelas mana hak mana yang batil. Yang baik disampaikan, yang buruk disampaikan. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu mana hak mana yang batil. Apalagi dai-nya sendiri harus jujur gitu. Jujur menyampaikan dakwah. Jujur menyampaikan dakwah. Itu ya. Maka wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena orang yang jujur bersama orang yang jujur di dunia, insya Allah akan bersama orang yang jujur di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat menunjukkan kita bersama orang jujur di dunia. Tapi ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 69. Nah, An-Nisa 69 itu adalah An-Nisa 69 ya. Itu menjelaskan bahwa orang yang jujur insya Allah bersama orang yang jujur fil jannah dan bersama Rasulullah SAW. Aulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang bernikmat dia akan bersama ya para nabiyin, para nabi siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Di mana? Di surga, dan mereka sebaik-baik teman di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jujur. Maka dai harus jujur. Apa banyak sekarang dai yang tidak jujur? Ya, banyak dai yang dikatakan dai tapi ad-dakwah. Dai itu bagi pada dua. Dai kedua pada dua. Ada ad-da'wah ilal haq, ada ad-da'wah ilal batil. Dai dibagi pada dua. Ad-da'watu ilal haq, yang kedua ada ad-da'watu ilal batil. Ada yang mengajak kepada yang hak, ada yang mengajak kepada kebatilan. Walaupun dia muslim, tapi kadang-kadang mengajak kepada kebatilan. Kenapa? Karena hatinya dengki terhadap Islam. Walaupun dia muslim. Ya. Karena manusia itu kan harusnya bersyukur kepada Allah, jujur hatinya. Kalau lihat dalam surat An-Nisa ayat berapa ya? Ayat berapa itu? Ayat 19 atau berapa? 19 mungkin ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sungguh agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitab, dan mereka tidak berbeda pendapat kecuali setelah datang kepada mereka ya kebenaran ilmu setelah datang mereka, tapi kedengkian ada dalam hati mereka. Dengki. Kadang-kadang yang jujur dibilang salah, yang hak dibilang batil. Nah itu, yang batil dibilang hak itu. Maka sifat dai harus jujur. Ya, jujur. Ya, tantangannya luar biasa. Oleh karena itu di dalam satu hadis Nabi SAW, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi lil birri wa innal birra yahdi lil jannah. Ya, wa innar rajula yastaqtaba indallahi siddiqan yakum wa innal kadhiba yahdi lil fujur yahdi lin nar wa innar rajula yastaqtaba indallahi kadzdzaba. Nah, kita lihat. Inna sidqa yahdi ilal bir.
Sungguhnya kejujuran mengantarkan pada perbuatan yang baik. Jujur, insya Allah jadi baik. Karena jujur itu menjadikan tenang. Dimanapun orang yang jujur menjadi tenang. Maka selalu mengantarkan kebaikan. Ketika orang tidak bersalah, dia tenang-tenang saja. Walaupun dituduh bersalah, tapi dia tenang hatinya. Tapi ketika orang itu bersalah, walaupun bagaimana, tidak tenang hatinya. Maka dikatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran mengantar perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kebaikan mengantarkan ke surga. Maka seorang dai selalu mengajak orang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pengamalan terhadap Islam. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi sidqa. Senantiasa seorang laki-laki berlaku jujur, artinya di mana saja dia berlaku jujur sampai dicatat sebagai orang yang jujur. Artinya seorang dai dimanapun dia berada, insya Allah jujur. Nggak mungkin, wah di Jakarta jujur, di Surabaya bohong, di Kalimantan jujur, kemudian di Sulawesi bohong. Nggak begitu, dia pasti jujur menyampaikan kebenaran. Ini sifat dai begitu. Yang sifat dai kadang-kadang biasa jujur karena di hadapan dia ada jabatan, maka akhirnya apa? Jadi tidak jujur itu, sih banyak terjadi di masyarakat. Kejujuran hilang setelah mendapatkan jabatan. Kejujuran hilang sedang mendapat duniawi. Ini. Maka Nabi SAW itu khawatir. Aku tidak khawatir kalau umatku miskin. Aku tidak khawatir kalau umatku miskin. Tapi aku sangat takut kalau umatku dilimpahkan dengan dunia. Ya, sehingga dia lupa kepada Allah. Maka sering kita jumpai ketika seorang dapat jabatan langsung apa? Nah ini. Langsung hilang kejujurannya udah. Enggak jujur lagi sudah. Yang ditampakkan adalah kebatilan. Ya, padahal ayat Al-Qur'an wala talbisul haqqa wal batil innal batila wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan hak dan batil. Nah itu. Jadi jujur mengantarkan pada ke surga Allah dan nanti kebaikan itu ke surga, dan senantiasa seorang laki-laki berlaku jujur sampai dimanapun dibilang seorang yang sidik. Sidik, orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan lain-lain sebagainya. Akan tapi Abu Sufyan dan lain-lainnya bilang bahwa Nabi Muhammad itu ada orang yang dipercaya, orang yang jujur. Walaupun dimusuhi, tapi dia orang yang jujur. Karena tahu. Orang yang jujur memang. Nah ini. Maka senantiasa orang dimanapun berada, kalau jujur, maka dicatat oleh sebagai orang yang jujur. Dimanapun jujur. Kalau orang yang biasa jujur, kemudian dibilang bohong, dibilang tidak jujur, orang nggak percaya. Tapi kalau orang yang biasa dusta, dibilang jujur, masih nggak percaya orang. Nah ini. Maka di hadis selanjutnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi nar. Dan kebohongan itu mengantarkan perbuatan yang jahat, dan perbuatan yang jahat mengantarkan ke neraka. Senantiasa seorang laki-laki berlaku bohong sampai dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Kemanapun dia dibilang bohong sudah. Ya, karena Allah sudah menentukan dia pembohong. Maka seorang dai sifatnya harus jujur, akhlaknya harus jujur. Yaitu jujur. Ini penting sekali bagi kita dalam dakwah. Kita sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya, hak adalah yang hak, batil adalah batil. Kita sampaikan. Ini kejujuran. Jadi kejujuran ini merupakan apa? Kebenaran iman seseorang. Oleh karena itu, ketika orang jujur, maka dia akan menjadi tenang dimanapun berada. Dalam kondisi apapun, insya Allah dia menjadi tenang. Dia akan jujur dalam kondisi apapun. Katakan yang hak adalah hak. Maka seringkali kita jumpai kadang-kadang orang mengatakan, Ustaz, kalau jujur jangan terlalu jujur dah. Sedang-sedang aja jujurnya. Jadi harus bohong-bohong juga gitu. Ini seringkali. Jangan seperti orang-orang jangan terlalu jujur lah. Kita biasa-biasa aja. Ya jujur tetap jujur, nggak bisa jujur yang biasa,
jujur yang lebihan, enggak. Jujur tetap jujur. Jadi kalau jujur ya jangan sepenuhnya dah. Nggak bisa begitu. Jujur ya jujur. Coba kalau udah nggak jujur, bohong itu aja. Ini. Maka katanya hak itu adalah hak. Ini sifat dai ya, jujur. Maka Nabi SAW ya punya sifat yang wajib adalah as-siddiq. Sifat jujur. Jujur ketika menyampaikan Islam. Sampaikan Islam dengan jujur. Maka dai pun begitu. Ketika dia menyampaikan Islam jujur, ini yang hak, ini hak batil. Ini kejujuran begitu. Karena kejujuran itu tidak menjadikan orang takut dengan ancaman. Kulil hak walau kana murran, sampaikannya hak walaupun akibatnya pahit. Itu kejujuran. Ini penting sekali dalam hati kita. Kejujuran itu karena apa? Keimanan. Keimanan yang ada, keimanan yang kuat dalam hati kita. Ya. Akan melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya. Jadi jujur itu karena awalnya ada keimanan. Keimanan yang bagus, keimanan yang mantap terhadap Islam, terhadap akanul iman, maka lahirlah akhlak yang terpuji, di antaranya lah jujur. Nah itu. Maka seorang dai jujur. Ya. Pertanyaannya apakah kita semuanya pernah bohong? Nah, kalau nggak jujur kan bohong, itu aja. Pertanyaannya itu, apakah kita semua pernah bohong? Jawabannya masing-masing ya. Jawabannya masing-masing. Nah itu. Baik, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua adalah amanah. Nah, ini amanah nih. Yang kedua adalah amanah. Ya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Jadi itu amanah. Maka Nabi SAW di samping dia siddiq, maka dia juga amanah. Maka dijuluki Nabi adalah Al-Amin. Amanah, tidak khianat. Itu Nabi SAW. Karena dai mesti siddiq ya, mesti siddiq. Mesti. Jujur iya, amanah iya. Karena menyampaikan sepenuhnya tentang Islam. Tidak disembunyikan. Apalagi kalau dia sudah dapat jabatan, maka disampaikan kebenaran itu. Anda lebih leluasa. Tapi kadang-kadang ketika seorang belum mendapat jabatan, disampaikan kebenaran, ya amanah itu disampaikan. Tapi terkadang tantangan dalam dakwah, cobaan dalam dakwah adalah dengan materi, dengan jabatan, dengan wanita. Maka setelah mendapatkan materi, jabatan, kadang-kadang jadi tidak amanah lagi. Tidak disampaikan kebenaran itu. Ini banyak sekarang kita jumpai. Diam, semangat sebelum mendapatkan jabatan. Semangat sebelum mendapatkan dunia, tapi setelah mendapatkan dunia, dia diam, tidak menyampaikan amanah. Ini. Padahal innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila kepada ahlinya. Siapa? Ya, menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada ya berhak. Atau juga inna aradal amanata 'ala as-samawati wal ardi jibali fa baina yamil syaqilha wa 'amal al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, maka mereka enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, maka khawatir tidak bisa mengembannya. Wa hamal, dan dipikul oleh manusia. Sungguh manusia dalam keadaan zalim, dalam keadaan bodoh. Nah ini kita lihat. Jadi amanah dakwah, amanah iqamatul haq, amanah menegakkan kebenaran, amanatul khilafah, amanah al-adilah, amanah menegakkan keadilan, semuanya itu telah ditawarkan apa? Kepada langit dan bumi. Pada langit dan bumi. Semuanya. Wajibal, pada gunung. Ya, nggak mau, tapi mereka nggak mau. Babaina ayyahmilnaha, mereka nggak mau memikulnya. Wasfaqna minha, khawatir tidak sanggup. Wahamal, dipikul oleh manusia, sungguh manusia dalam keadaan zalim, dalam keadaan bodoh. Ini kita lihat aman. Dia tawarkan semuanya, nggak mau. Khawatir dia, nggak sanggup. Tapi dipikul oleh manusia. Memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, amanah. Jadi penting sekali, apalagi dai.
Dai itu benar-benar menyampaikan amanah. Dai benar-benar ya harus apa? Menyampaikan amanah dengan baik, memikul amanah dengan baik. Atau di hadis Nabi SAW katakan, yaitu ayatul munafik salasun, tanda orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau bicara bohong, maka dai enggak boleh bohong. Sebab kalau dibohong itu ada tanda munafik. Yang disuruh adalah jujur tadi, benar dikata. Wa idza wa'ada halafa, kalau berjanji dia melanggar, itu munafik. Jadi kalau berjanji jangan sampai melanggar janjinya, karena itu jadi munafik. Ini sifat wa idza wa'ada, ini sifat yang umum ya. Wa idza tu'mina khana, kalau dipercaya jangan hianat. Sekarang banyak enggak orang dipercaya menjadi ini, kemudian dia hianat. Apalagi dai. Kalau dia dipercaya sama masyarakat, maka dia mengkhianati masyarakat. Jangan. Karena tugasnya adalah menyampaikan amanah. Maka Nabi SAW adalah al-amanah, orangnya amanah, menyampaikan amanah, adamul khianah, tidak khianat. Itu Nabi SAW. Maka Nabi SAW sejak kecil sudah diberi julukan oleh orang-orang kafir dengan al-amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Karena Nabi SAW dijuluki dengan al-amin, banyak orang-orang kafir Quraisy yang menitip barang kepada Nabi SAW karena mereka merasa amanah, bisa dipercaya. Ini orang yang amanah. Bahkan Nabi SAW juga pernah. Bagaimana Muhammad, orangnya ada baik, suka silaturahim, suka mengajak, orangnya amanah, bisa dipercaya. Itu jawaban musuh-musuh Nabi ketika ditanya sama Raja Regus atau Habasa. Jawabannya begitu. Orangnya amanah, orangnya suka silaturahim, orangnya jujur. Ini. Maka seorang dai harus amanah menyampaikan dakwah. Jangan disembunyikan kebenaran. Jangan sampai menyembunyikan kebenaran dan jangan menampakkan kebatilan. Kadang-kadang ya kebenaran dia sembunyikan, kebatilan dia tampakkan. Ini banyak. Jangan sampai seperti itu. Ini ya amanah. Karena amanah itu kan macam-macam. Sehingga dalam satu hadis dikatakan, hadis riwayat Ahmad, la imana liman la amanalah, wala dina liman la ahdalah, rawu Ahmad. La imana liman la amanah. Tidak punya iman orang yang tidak amanah. Tidak punya iman orang yang tidak amanah. Dan tidak punya agama orang yang tidak memegang janji. Jadi tidak amanah, tidak beriman orang yang tidak amanah, dan tidak mempunyai agama orang yang tidak memegang janji. Nah ini itu di hadis lain. Sedangkan di hadis ini adalah digambarkan kadang-kadang orang yang apabila dipercaya dia khianat, berbalik. Yang berarti apa? Yang dia sampaikan adalah bukan kebenaran, tapi kebatilan. Itu ada orang munafik. Nah, itu ya. Ayatul munafik salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada alfa wa idza tumina khana. Nah, ini. Ini gambaran ya, perlu kita pahami amanah. Sebab amanah itu apalagi amanah kepemimpinan, apalagi amanah dakwah. Seorang dai kan diamanahkan untuk menyampaikan Islam ya dengan baik, untuk menyampaikan Islam dengan baik, dengan amanah. Maka seorang muslim, seorang dai. Ya, di awal saya katakan yang dikatakan dai adalah setiap muslim. Maka dia menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka disampaikan dakwah itu. Kalau dia taunya banyak, maka disampaikan banyak. Kalau taunya sedikit, ya menyampaikan sedikit. Yang dibalik, taunya banyak, menyampaikan sedikit. Kemudian tahu sedikit, menyampaikan banyak. Salah. Maka amanah ini penting. Maka Nabi SAW dijuluki dengan amanah. Maka dai pun harus dari amanah. Sifat amanah, akhlak yang amanah. Artinya bisa dipercaya. Jangan hianat. Sekarang banyak. Orang-orang yang hianat itu banyak banget. Ya, orang hianat. Dan orang-orang yang benar kadang-kadang nggak disukai sama orang yang tidak benar. Itu banyak. Kadang-kadang kita lihat lagi, ada umpamanya dai-dai juga yang dai yang memang hasud dengki. Ada dai hasud dan dengki. Kenapa dai bisa hasud dan dengki? Karena apa? Karena dalam surat Al-Imran 19 ya, inna dina indallahil Islam, wa mahtalafal ladina utul kitab, dan mereka tidak bersisi
Kecuali setelah datang pada mereka tentang apa? Mereka paham tentang ilmu, tentang agama. Kecuali itu. Akhirnya mereka apa? Bagi yang bainahu. Dengki, kedengkian ada di antara mereka. Adanya suatu kedengkian di antara mereka. Nah ini muncul kedengkian. Yang akhirnya apa? Ya, muncul kedengkian di antara mereka. Akhirnya ketika mereka, walaupun mereka banyak ilmu tentang agama, tapi karena dengki, ya tetap saya dengki terhadap saudaranya. Padahal ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang lebih awal beriman. Rabbana wala taj'al, dan jangan kau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap saudara kami yang telah beriman. Ternyata bagaimana? Nah, ini kan masalah pemahaman terhadap Islam dan juga masalah ujian keimanan ya bagi para dai. Ada dai adalah menyampaikan kebenaran, ada dai yang menyampaikan pada kebatilan. Nah ini ya. Jadi apalagi kadang-kadang suatu amanah diberikan bukan pada ahlinya. Apalagi amanah diberikan bukan pada ahlinya, dia akan hancur. Maka dikatakan, kalau amanah itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, pantajri sa'ah, maka tunggu saja hari kiamat. Kiamat akan terjadi. Ya, kiamat akan terjadi. Nah ini. Ini ya, kita lihat itu amanah. Jadi yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah amanah. Kalau dakwah, dai adalah dia harusnya sifat amanah, dan karena dia diamanahkan untuk menyampaikan Islam, sampaikan Islam kepada ahlinya. Pada ahlinya. Sampaikan Islam dengan benar, dengan baik, itu amanah. Maka dai perlu sifat amanah. Kalau Nabi wajib, kita juga ketika berdakwah harus. Karena kalau tidak amanah berdosa, itu aja. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah cerdas dan berilmu. Ya ini sifat dai harus cerdas. Dai harus berilmu. Kalau dalam surat apa itu? Ada dalam surat ya, dalam surat Yusuf ayat 105. 108 ya. Di Yusuf 108. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hadhihi sabili, ini jalanku ai Islam, ad'u ila Allah 'ala basirah, aku mengajak kepada Allah 'ala basirah. Apa arti basirah? Ya, arti basirah apa? Yang dikatakan basirah itu apa? Ya, Muhammad Azmi. Apa basirah? Basirah penglihatan. Iya, Basirah. iya, penglihatan. Jadi jelas ya, kalau udah penglihatan jelas itu. Ya kan? Beda lagi dengan orang yang kalau dikatakan penglihatan jadi jelas, karena basirah itu penglihatan jelas benar gitu kan. Ketika jelas dia bisa membedakan mana hak dan batil. Tapi kalau orang yang buta kira-kira gimana? Kan gelap dia, nggak jelas. Nah, maka dia masih meraba-raba mana hak mana yang batil. Walaupun kadang-kadang tunanetra juga kalau masalah uang pinter banget dia. 100.000 tahu, 50.000 tahu. Dibohongin nggak bisa. Nah, kenapa? Basirah. Ya kan? Karena basirah ada itu. Ya, kok ya dibohongin aja dah, uangnya 1.000 kali 50.000. Nah, dia tahu, ini beda. Kembalinya kurang, dia tahu. Nah itu. Ini karena apa? Basirah. Cerdas. Jadi basirah itu adalah ad'u ilallah. Aku mengajak ala basirah. Apa arti basirah sebenarnya? Cerdas itu apa artinya? Sekarang orang yang tidak belajar, apakah cerdas?
Orang tidak sekolah, tidak kuliah, ya, intinya tidak sekolah lah gitu. Apakah cerdas? Nah, itu. Jadi kecerdasan ini penting sekali dalam kerja dakwah. Para dai terutama. Banyak dai yang nggak cerdas. Ya. Ala basirah, aku mengajak pada Allah ala basirah. Maka para ulama mengatakan basirah itu adalah dengan ilmu, bil ilmi, dengan ilmu. Basirah artinya dengan ilmu. Satu. Yang kedua bil fahmi, dengan pemahaman. Artinya dia paham. Kemudian bil amal, artinya dia mengamalkan. Bil amal. Yang keempat bil patonah, artinya cerdas. Maka sifat Nabi selalu cerdas. Nabi nggak salah ketika berdakwah. Cerdas. Jadi dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan pengamalan, cerdas. Kadang-kadang dia ngamalkan nggak cerdas, salah lagi. Diamalkan Islam, maka dia cerdas. Nah, ini kecerdasan itu penting. Artinya ketika dia berdakwah, maka dakwah itu, namanya orang berdakwah pasti ada tantangan, ada hambatan, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, itu pasti. Maka para ulama mengatakan, ketika seorang berdakwah kemudian tidak ada tantangan dalam dakwahnya, maka perlu dikaji ulang dakwahnya benar atau tidak. Jadi kalau seorang dai dalam berdakwah tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, maka dakwahnya perlu dikaji benar atau salah. Karena yang namanya dakwah, tantangan dalam dakwah, cobaan dalam dakwah itu adalah merupakan sunnatullah. Maka di sini cerdas. Kadang-kadang masa nggak tuh kalau dia benar mah nggak di penjara tuh, kalau dia benar, karena nggak benar aja di penjara tuh. Nah, iya kan? Ya, itu sering kali kan? Ya, nah ini. Umpamanya ada orang berdakwah di mana? Gereja. Masuk ke gereja, dia berselawatan gereja bersama-sama di acara mereka lagi. Wah, ya kan? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan nggak tepat. Dia hadir itu acara mereka, kemudian juga ikut acara mereka. Ini kan nggak tepat. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik, arti kecerdasan itu sendiri. Tapi kadang-kadang kecerdasan mereka hilang setelah mendapat tantangan dalam duniawiyah ataupun jabatan. Ini seringkali, apalagi kita alami sekarang nih, ya kan? Karena nggak cerdas. Berarti umpamanya apa dikatakan? Oh, suara azan itu dibandingkan dengan sama dengan anjing. Karena nggak cerdas aja, nggak cerdas. Dia tahu ilmunya, tapi dia tidak amalkan, tidak cerdas. Tidak cerdas. Karena tidak cerdas. Akhirnya apa? Diprotes kawan. Nah, ini kita lihat. Harusnya kan cerdas. Ya, jadi jabatan digunakan untuk ya, kemaslahatan, kebaikan. Itu bukan untuk menjelekkan Islam itu sendiri. Jadi cerdas dan berilmu. Cerdas dan berilmu. Seperti siapa lagi kita lihat? Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika dia minta jabatan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berikan aku satu jabatan. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar, innaka dha'if, kamu ini lemah. Innaka anta dha'if, kamu ini lemah. Jadi kamu lemah, yang ini kalau kamu terima jabatan pada hari kiamat nanti akan menjadikan kamu sedih. Jadi kamu jadi sedih, ya. Maka setelah itu dia nggak mau lagi. Tidak terima kasih pada masa Umar bin Khattab dia nggak mau. Pokoknya sudah nggak mau. Udah, itu aja. Karena dia cerdas, nggak kuat. Apa yang dikatakan Nabi dia cerdas. Kita lihat dalil firman Allah dalam surat 100 besar. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Minta ilmu. Umpamanya dalam surat Toha itu kan di awal apa? Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wa huwa qarabizin ilma wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wa huwa qarabizin ilma. Ketika Nabi SAW itu bersegera cepat-cepat untuk membaca Al-Quran, kata Allah, wala ta'jal bil Qur'ani, jangan kamu cepat-cepat dalam membaca qabli ayyuqda ilaika, sebelum selesai diwahyukan. Nah itu teguran Allah pada Nabi Muhammad SAW.
Tapi katakanlah wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Itu. Jadi ilmu itu penting sekali. Dai itu cerdas karena berilmu. Kalau nggak cerdas, ya nggak berilmu nggak cerdas. Adapun punya berilmu nggak cerdas, itu dua kemungkinan. Tapi secara umum orang yang berilmu insya Allah cerdas. Tapi cerdas adalah harus dikuatkan dengan keiman. Ketika iman lemah kadang-kadang jadi nggak cerdas. Nah ini. Maka tadi di awal saya katakan ada dai ilallah, dai yang mengajak kepada Allah, ada dai ilal batil, kepada batil atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka qurabi sini ilma. Jadi bekal kita itu adalah harus ilmu. Nah, pernah saya katakan mungkin kemarin atau yang lusa itu bahwa sumber dari Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Al-Quran kita harus baca. Al-Quran kita harus pahami. Kalau dibaca iya, kalau dipahami belum. Ya. Al-Quran dibaca sudah berkali-kali. Kemudian Muhammad Azmi, Al-Quran sudah berapa kali hatam baca? Tilawah. Wah, lah banyak udah ya. Insyaallah. Banyak. Terjemahannya udah berapa kali hatam? Belum. Padahal kita akan paham Al-Quran ketika tahu artinya, terjemahannya. Karena bahasa Arabnya mungkin kendala bagi kita. Karena mungkin tidak ada latar belakang bahasa Arab. Kemudian terjemahannya. Karena ketika orang dia bisa bahasa Arab, dia pasti mengartikan dengan bahasa Indonesia juga atau bahasa sehari-hari dia. Maka kalau kita baca terjemahannya, insya Allah kita bisa paham. Contoh umpamanya, masa idah bagi orang yang dicerai, bagi orang yang ditalak, ya dicerai atau ditalak, masa idah orang yang suaminya meninggal, masa idah orang tidak bisa hamil lagi, masa idah orang yang dalam keadaan hamil, itu kan satu, adanya semua, kita tahu semua gitu. Itu ya, kita pahami dengan baik. Nah, ini kita harus pahami. Jadi Nabi katakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, lama-lamanya. Yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran tolong dibaca, artinya lah dibaca terjemahannya. Akan paham kita mudah. Kemudian hadis tolong dibaca. Karena di situ sumber ilmu di situ. Hadis juga Al-Quran dan Al-Hadis sumber ilmu. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi dan sudah diterjemahkan, banyak dan sudah diterjemahkan, kita akan paham Islam itu. Yang terkandung dalam Al-Quran kita paham. Yang terkandung dalam hadis kita paham. Karena bicara Islam adalah apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan sekedar baca, tapi kita pahami. Kalaulah hadis Arba'in, 40-an, 42. Kemudian tolong baca hadis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ada 2 jilid, sudah diterjemahkan. Kita pahami isinya. Ya, kita pahami isinya dengan baik. Nah itu. Baik berkaitan dengan dakwah dan sebagainya. Maka ilmu penting sekali bagi kita. Cara menuntut ilmu. Atau ayat Al-Quran lagi menjelaskan dalam surat Al-Zumar. Ya. Katakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya tidak sama. Orang yang tahu ditanya bisa jawab, orang yang nggak tahu, ya nggak tahu sudah. Maka orang yang tahu biasanya ada di depan. Orang yang tidak tahu ada di belakang. Maka dai harus ada di depan, dai jangan di belakang. Udah kamu aja dakwah duluan. Nanti kalau kamu nggak sanggup, urus saya. Dai harus di depan. Kalau ibarat sopir, ya sopir di depan. Ya, sopir di depan, keneknya di belakang. Jangan kenek di depan, sopir di belakang. Jangan dibalik lagi. Sopir di belakang, kemudian penumpangnya di depan semua, salah lagi. Maka sopirnya harus yang tahu, harus yang cerdas, harus yang pintar, harus yang amanah, orang yang sabar, orang yang jujur, harus begitu. Maka dai juga begitu. Maka tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka Nabi SAW pernah menjelaskan kepada sahabatnya ketika ditanya tentang apa, mana lebih utama orang yang ahli ibadah bodoh
Dia bodoh tapi ahli ibadah, atau dengan orang yang berilmu tapi kurang rajin ibadah. Mana yang lebih bagus? Mana nih yang lebih bagus? Ya, orang yang ahli ibadah tapi bodoh gitu. Dengan orang yang kurang ibadah tapi pintar, ada ilmunya. Mana bagusan? Yang kedua, Ustaz. Hah? Ada ilmunya, Ustaz. Ada ilmunya. Jadi ada ilmu tapi kurang rajin, masih bagus. Ketimbang orang rajin ibadah tapi bodoh gitu. Sebab orang yang tidak ada ilmu rajin ibadah bisa salah semua ibadahnya. Ya kan? Salah semua. Karena menempatkan bisa saja. Nih contoh ya. Kadang-kadang nggak tahu. Pernah nih, kadang-kadang nggak tahu dia. Contoh aja. Dalam Islam itu kan kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Lihat kondisi juga. Kalau doa kita mau ke kamar ke kamar mandi, ke toilet itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doanya kan? Itu mau ke toilet kan? Tapi kadang-kadang ketika banyak hafalan doa, sampai doa itu dimasukkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ketika ada seorang di daerah Bekasi ya, ketika seorang ini teman yang cerita karena dia melakukan. Jadi ketika dia disuruh ada acara terbuka gitu, acara terbuka, kemudian yang bagian doa nggak datang, kemudian dia disuruh datang untuk gantikan yang nggak datang tadi untuk baca doa. Apa yang dia katakan? Sampai panjang doa sampai Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, sampai disampaikan itu tempat umum. Ya kan? Ini kan orang nggak cerdas, tahu tapi nggak cerdas itu. Jadi acara umum, tempat umum, halayak ramai, dia baca itu doanya. Karena seingatnya dibaca semua gitu. Nanti macam-macam doa nanti dibaca. Bisa juga labbaik Allahumma labbaik labbaik, bisa begitu nanti dibaca seingatnya ada. Maka nggak cerdas. Jadi semuanya bukan ngaminkan, jadi ketawa gitu kan. Jadi ketawa ini. Maka tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Atau ayat dalam surat Muhammad, Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memberikan ilmu, derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu. Orang berilmu diangkat derajatnya. Nah ini, maka orang berilmu insya Allah bisa menunaikan amanah. Tapi kalau orang-orang juhala yang memimpin, insya Allah akan hancur. Nah itu. Jadi ketika jabatan amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya atau orang-orang bodoh, maka tunggu saja kiamat itu akan hancur. Itu ya. Jadi diangkat derajatnya orang berilmu. Allah kira dai harus banyak ilmunya, karena dai kan tempuan bagi masyarakat. Nanti semua permasalahan ditanya pada dai. Ustaz, bagaimana sih hukum khamar? Bapak ada yang bilang begini Ustaz. Ada yang bilang kalau kita minum kita enggak mabuk itu enggak haram katanya. Tapi ada lagi yang bilang kalau kita minum kita enggak mabuk ya tetap aja adalah haram. Jadi menurut Ustaz yang mana? Ustaznya nanya lagi, menurut kamu yang enak yang mana? Yang enak ya kalau kita minum kita nggak mabuk Ustaz, berarti nggak haram ya? Ya udah terserah kamu aja dah, nggak apa-apa itu. Kan salah lagi. Haram ya tetap haram gitu. Ya. Haram tetap haram. Ini ya, ini karena ilmu. Karena ilmu. Kalau dulu umpamanya apa? Babi tidak apa? Pernah itu terjadi. Babi itu adalah tidak haram. Boleh aja. Kemudian saya tanya seorang teman, kok boleh? Haram, Habib, haram. Ya kalau yang ngomong ustadz kan, ngomong kiai kan lain lagi. Dia mah gampang aja dengan Allah. Kalau dia udah bilang salah, kemudian dia istighfar 3 kali, dosanya juga habis katanya. Waduh, seperti itu ya. Nah, ini dosanya 3 kali istighfar, astagfirullahaladzim, habis dosanya. Enggak begitu, masyarakat bagaimana? Nah, ini. Jadi, kemudian, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sungguhnya Allah, ya sungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama dari hamba-hamba Allah.
Jadi ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu. Ini dalam surat apa? Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Atau juga dalam surat Al-Imran di awal, rasuluna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina wa ma yadhakkaru illal albab. Itu ya. Jadi orang-orang yang mendalami ilmu kembali, maka yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama al-haq. Sebab ada ulama su. Jadi ada ulama yang hak, ada ulama yang su. Kalau mahak, insya Allah kalau takut kepada Allah, ulama su adalah justru dia ya sebaliknya, artinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu cerdas dan berilmu kita. Karena masyarakat akan bertanya kita terus, Ustaz gimana nih? Ustaz gimana? Ustaz ini, pokoknya Ustaz siapa nih? Namanya Ustaz Ahmad. Kalau ditanya jawabannya, nanti ya saya jawab. Tanya lagi, nanti saya jawab. Saya juga belum baca, nanti jawab. Ya tidak ada sikoh nanti, tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Maka kita harus tahu, karena tugas dai itu adalah bisa menjadi orang tua, seperti orang tua ya terhadap anaknya, seperti guru terhadap muridnya, seperti para syekh terhadap mendidik anak-anaknya. Itu seperti dokter terhadap pasiennya, bisa semua gitu. Dengan cara yang baik. Maka di awal tadi kemarin itu harus sifat lemah lembut dan sebagainya. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ma yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan maka Allah beri kepahaman tentang agama. Maka kita ini insya Allah ini semester berapa? 2 atau 1 ya. Ini harus apa? Ini semester 4 ya. Semester 4 ini harus paham benar. Kenapa? Karena Allah juga menghendaki, jika Allah kehendaki suatu kebaikan pada seseorang, maka Allah beri kepahaman tentang agama. Maka kita pelajari agama, insya Allah kita akan paham agama itu. Kita akan paham tentang Islam. Ya. Jangan berpikiran, saya nanti akan menggantikan ini. Ya pokoknya kita menyampaikan dakwah. Dakwah itu kan, artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dakwah itu tidak selalu pakai ayat. Tidak selalu pakai hadis. Dakwah itu tidak selalu pakai alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak selalu pakai itu. Ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal biasanya lebih disukai. Dakwah bil hal biasanya lebih disukai. Contohnya apa dakwah bil hal? Pokoknya Muhammad Fadli ya. Muhammad Fadil ini minum apa? Minum es, makan bakso es. Kemudian datang Sukarman. Sukarman datang, bayar, Pak atau Mas, Kang, nih yang jualan. Ini sekalian teman saya sekaligus. Sudah dibayar. Itu dakwah bil hal. Kemudian Muhammad Fadil, kok saya dibayarin? Padahal saya nggak kenal dengan orang itu. Nah, Muhammad tahu dia akan kenalan. Itu dakwah bil hal. Artinya langsung berbuat. Itu dakwah bil hal. Jangan banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yadul dia khairun min al-sufla. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang ngomong minta dibayarin. Tangan yang di atas lebih baik tangan di bawah. Muhammad Fadil, saya baru makan bakso, tolong bayar. Tapi yang ngeluarin dalil tadi Sukarman. Dia minta dibayarin. Harusnya yang ngomonglah yang bayarin. Nah itu kan. Minta dibayarin dia. Kita harus rajin sedekah ya. Rasul sedekah. Iya silakan saja mengajak. Tapi dia sendiri memberikan contoh gitu. Berikan contoh. Seperti umpamanya Imam Abu Hanifah. Dia pernah disuruh untuk khutbah Jumat. Judulnya, temanya adalah memerdekakan budak. Seketika disuruh dia naik khutbah Jumat. Padahal disuruh temanya memerdekakan budak, tapi dia nggak sampaikan memerdekakan budak. Nah, nanti disuruh lagi diminta memerdekakan budak. Tidak. Ketika kalinya baru dia memerdekakan budak. Kata, ya Imam, kan saya udah suruh temanya minta kemarin tuh pertama memerdekakan budak, tapi enggak juga. Sekarang kedua enggak juga disampaikan. Ketiga baru disampaikan. Apa jawab Imam? Kalau aku menyampaikan sesuatu yang belum aku kerjakan, kayaknya nggak enak itu. Nggak enak. Sesuatu yang belum saya kerjakan tidak enak. Kenapa sekarang disampaikan? Karena sudah saya
sudah memerdekakan budak, jadi nyampaikan juga enak. Sama juga orang yang umpamanya yang belum menikah disuruh khutbah nikah. Orang belum nikah suruh khutbah nikah, kira-kira gimana? Orang yang belum nikah, belum punya anak, belum punya istri, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gimana perasaan? Enggak cocok, Ustaz. Udah punya istri, Ustaz? Belum. Anak belum. Bagaimana itu bisa menurunkan sakinah mawaddah warahmah? Enggak bisa, Ustaz. Hah? Enggak bisa, Ustaz. Ya. Ya Enggak bisa, cocok. tapi Enggak kayaknya cocok. enak Enggak gitu. cocok. Enggak cocok untuk memberikan contohnya, Ustaz. Karena Iya. belum melakukan, belum merasakan. Iya, apalagi suara keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian usahanya ada masalah di antara suami istri, ya kagak enak juga. Dia juga punya masalah gitu, mencerai sama istrinya, nyampaikan juga kagak enak, nggak pas. Maka seperti Abu Hanifah tadi lain, aku kemarin tuh belum bisa memberikan juga, sekarang sudah, maka saya sudah melaksanakan itu, dia enak menyampaikannya, enak menyampaikan. Ya itu ya. Ini jadi ketika Allah kehendaki suatu kebaikan, maka dibukan paham tentang agama. Jadi penting sekali agama itu, karena agama lah yang bisa membedakan hak dan batil. Agama itulah yang menjelaskan yang halal yang haram, menjelaskan yang boleh dan tidak adalah dengan agama. Ya, dengan agama ya. Baik, kita lihat lagi. Keteladanan yang baik. Artinya apa? Keteladanan yang baik, ya. Artinya apa? Dai menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dia mengikuti Rasulullah SAW. Rasul menjadi teladan, maka umatnya harus menjadi teladan ketika berdakwah. Karena ketika kita berdakwah, sikap seorang dai, tingkah laku seorang dai, ucapan seorang dai, perilaku seorang dai diperhatikan sama madun oleh orang banyak. Contohnya umpamanya, seorang dai, seorang ustadz sambil jalan ada botol aqua itu di depan dia, ditendang-tendang itu, ntar pesan tendang aja gitu. Kira-kira gimana tuh? Nah, ini gimana nih? Nah itu teladan yang baik. Jadi teladan yang baik akan dicontoh, yang tidak baik tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada pada jiwa Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, takut dengan hari kiamat dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi kita contoh Rasul. Ya, uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Jadi seorang dai harus memiliki keteladanan yang baik, contoh yang baik di masyarakat. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang beriman, kenapa kamu katakan yang kamu tidak kerjakan? Maka muka Allah bagi orang yang mengatakan tapi dia tidak mengerjakan. Artinya dai jadi contoh. Dia mengatakan langsung, nih contohnya begini. Dia menjadi contoh di masyarakat. Karena masyarakat perlu contoh. Kalau masyarakat disuruh tapi tidak dicontohkan, salah. Maka di sini maunya jangan sampai dai itu ceramah-ceramah aja, nyuruh-nyuruh aja, begini. Dia sendiri enggak mengerjakannya. Kamu rajin bersedekah, dia sendiri enggak bersedekah. Salah. Jadi dia mengatakan, kemudian melaksanakan ucapan dengan perbuatan sama. Jangan sampai banyak bicara saja tapi tidak. Nah, ini. Atau juga firman Allah, ibaran Syuaib sallallahu alaihi wasallam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak akan menyalahkan kalian kepada apa yang aku larang pada kalian. Jadi kalau memang dilakukan benar, tidak disalahkan. Tapi kalau umpamanya dia melakukan suatu kesalahan, salahkan itu. Yang tidak diperintahkan, dia kerjakan, salahkan. Yang diperintahkan, dia kerjakan, tidak disalahkan. Ini ada hadis Nabi SAW an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harits, dari Abi Zaid Usamah bin
Zaid bin Haris radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yaqul yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliku aktaba batnihi fatandaliku aktabu batnihi fayaduru kama yaduru al-himaru fir rahai fayastami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma laka alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanhal munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi, muttafaqun alaih. Jadi katakan aku, kata Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harisah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli, nanti akan dihadapkan seorang laki-laki yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dihadapkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finari, dilemparkan ke dalam neraka, fatantadiluku, maka akan keluar aktabu batnihi, akan keluar usus perutnya, isi perutnya, usus perutnya, isi perutnya akan keluar. Fayaduru biha, kemudian berputar-putar di tempat itu. Kama yadurul himar firaha, sebagaimana keledai berputar-putar pada penggilingannya. Fayastami'u ilai ahlunar, maka penghuni neraka kumpul di hadapannya. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, ya fulan malaka, wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Kemudian jawabnya, alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Apakah kamu dulu menyuruh yang ma'ruf, kebajikan, dan kamu mencegah yang mungkar? Apakah dulu kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran? Fayaqulu, jawab, iya. Saya dulu itu adalah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kuntu amru. Tapi iya benar. Tapi kuntu amru bil ma'ruf. Tapi aku menyuruh yang ma'ruf wala ati, aku tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar, dan aku mencegah kemungkaran, wa atihi, aku mengerjakannya. Ini. Jadi enggak jadi teladan dalam kehidupannya. Sebab ketika tidak menjala-jala dan dalam kehidupannya, apalagi dia ibaratnya menjadi corong itu. Akhirnya tidak jadi teladan dalam masyarakat. Orang semuanya benci dengan dia. Ambil contoh sekarang apa? Yang jadi sorotan sekarang, rame siapa sekarang? Yang harusnya dia menjadikan sebagai apa? Sebagai corong, sebagai tempat, sebagai rujukan, tapi sekarang dibenci oleh masyarakat banyak. Siapa contohnya? Setelah mendapat jabatan. Mahfud MD kan? Siapa? Mahfud MD. Ya, nggak jadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Walaupun dikasih jabatan, walaupun dikatakan punya tinggi jabatannya tentang agama, tidak diikuti. Kenapa? Karena adalah dia menyuruh yang ma'ruf dan mencegah mungkar, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Berbalik justru. Ini ya, berbalik. Jadi harus jadi teladan yang baik. Kenapa harus menjadi teladan baik? Karena dalam surat apa? At-Taubah ayat 105. At-Taubah 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman. At-Taubah 105 Allah taala berfirman. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, beramallah. Allah, Rasul, orang mukmin akan melihat kerja kamu dan ya kerja kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang nyata dan yang gaib, dan kalian akan diberitahu tentang amal yang kamu kerjakan. Allah, Rasul, orang mukmin akan melihat kerja kamu. Kalau kerjanya bagus, ya bagus. Kalau jadi teladan, kalau tidak jadi teladan, ya tidak jadi teladan. Dalam surat At-Taubah, wa qul malu fasyarallahu malakum wa rasuluh. Ya, beramallah. Allah, Rasul, orang mungkin akan melihat kerja kalian. Jadi teladan.
Seperti siapa? Umar bin Khattab ketika ya Umar bin Khattab ketika diminta ya contoh untuk ngajarin wudhu. Nabi Umar bin Khattab langsung tolong ambil ceret. Tolong ambil ceret. Nah, isi air. Nih. Kemudian ceret itu tuangkan. Kemudian Umar bin Khattab langsung nih cara wudhu begini nih. Ini cara wudhu. Langsung dia cara wudhu begini langsung. Nah, itu contoh langsung. Jadi keteladan yang baik yang akan menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi apa yang para dai ini ketika berdakwah sampaikan yang baik. Jadi teladan. Dia mengatakan, dia mengerjakan. Jangan sampai dia mengatakan tidak mengerjakan. Baik, kita teruskan profesional yang berikutnya. An Aisyah anna Rasulullah SAW Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi sungguhnya Allah suka pada suatu amal seseorang apabila dikerjakan dengan baik, dengan itqan, dengan teliti, dengan baik, dengan rapi. Ya, ini. Jadi dikerjakan dengan baik, dengan rapi, itu cara profesional. Artinya bagus kerjanya. Bukan asal-asalan, tapi itqan. Ya, jadi puas. Jadi hal yang itqan, yang rapi, yang teliti. Ini kerja-kerja seorang dai harusnya begitu. Profesional gitu ya, kerja yang baik. Kemudian kita lihat adalah sabar berikutnya. Sabar. Artinya seorang dai ya harus sabar. Kerja-kerja dakwah itu harus sabar. Ya. Sabar, dai-nya harus sabar. Karena tantangan dalam dakwah itu luar biasa. Dan tantangan dalam dakwah adalah merupakan sunnatullah. Artinya cobaan bagi seorang dai dalam dakwah itu adalah merupakan sunnatullah. Sehingga para ulama mengatakan ketika ada seorang dai berdakwah, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, maka dakwahnya perlu dikaji kembali. Tolong dikaji kembali dakwahnya, benar atau tidak. Karena ketika berdakwah menyampaikan kebenaran, pasti ada tantangan, ada hambatan. Nah itu. Pasti ada hambatan, ada tantangan. Jadi ketika ada tantangan, mudah-mudahan. Tapi ketika tidak ada tantangan, maka perlu dikaji ulang, benar atau tidak. Karena apa? Karena dakwah itu butuh suatu kesabaran, dan dai-nya lah yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai yang beriman, bersabarlah, kekuatanlah kesabaran kamu. Sama sabar itu memang dibagi, ada sabar kepada taat dalam taat, sabar dari musibah, sabar dari maksiat. Itu ya. Artinya sabar dalam taat artinya ketika mengerjakan ketaatan kita harus sabar. Ketika ada musibah kita harus sabar. Ketika ada sabar dari maksiat artinya meninggalkan maksiat. Nah, terutama adalah kerja-kerja dakwah. Kalau kerja-kerja dakwah itu adalah pasti banyak cobaan. Ya, kerja dakwah itu banyak cobaan. Ya, kerja dakwah banyak cobaan. Kalau di hadis ini adalah kita lihat. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Ya, qala Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah sebagian daripada iman. Nah, ini sudah Sudah masuk adzan. Kita skor dulu ya. Nanti kita mulai jam berapa nih? Kita mulai lagi jam berapa nih? Kan 8.12 sekarang. 18.12. Jam 6.12. Mulai lagi jam berapa? Sedikit lagi, tinggal sedikit. Ya. 18.30. 18.30 ya. 18.30 kita nanti sedikit aja cuma. Ya, 18.30 ya. Baik. Ya. Dari 18.30 kita mulai lagi. Ya, bismillah. Kita dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada ini. Sudah masuk. Baik, insyaallah kita mulai ya. Sudah siap? Ya. Mana yang lain nih? Sudah siap belum? Belum? Sudah Ustaz, baru sudah beres sholat. Baik, insyaallah kita mulai. Ya, berikutnya adalah satu kesabaran. Sabar artinya seorang dai itu harus sabar. Ini sifat dan ciri seorang dai harus sabar. Karena ada hadis Nabi SAW, ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran 200 yang menjelaskan kita harus bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, dan bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Atau dalam satu hadis juga ada yaitu dari Abi Malik bin Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah akan memberatkan timbangan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah tamlani. Subhanallah dan alhamdulillah, jadi kalimat subhanallah dan alhamdulillah kalau kita ucapkan tamlani akan memenuhkan timbangan. Au tamla'u ma baina samawati, atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu bukti kebenaran iman. Wasabru diyaun, nah ini maksud sabar adalah merupakan penerangan. Wal Qur'anu hujjatun laka 'alaika, Al-Qur'an akan membenarkan kamu atau menentangmu. Kullun nasi yagdu, maka setiap manusia di waktu pagi adalah menjual dirinya, bagi nafsahu. Pamutika, ada yang membebaskannya atau ada yang membinasakannya. Tapi di sini ada kalimat as-sabru dia, sabar itu adalah merupakan penerangan. Artinya seorang dai harus sabar ketika berdakwah. Jadi perlu kita pahami, terutama adalah seorang dai ketika berdakwah itu dia harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena banyak tantangan dalam kerja-kerja dakwah. Kalau sabar jelas ada sabar dari apa? Dari dalam taat kepada Allah, sabar atas musibah, sabar dari
perbuatan maksiat. Itu jelas. Tapi juga perlu sabar dari apa? Sabar dari kerja-kerja dakwah. Ya. Jadi harus sabar dari kerja-kerja dakwah. Pertama, sabar ya, yaitu sabar dalam kerja dakwah itu diantaranya menunggu dan tidak tergesa-gesa. Artinya kalau dakwah itu tidak tergesa, ayo kita langsung, pokoknya ada suatu kemaksiatan, pokoknya kita langsung habisin saja. Enggak begitu. Jadi enggak tergesa-gesa, tapi dia sabar menunggu dan tidak tergesa-gesa. Ini sabarnya begitu. Jadi melihat waktu yang tepat kapan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, sabar ketika ada rintangan, hambatan ataupun cacian manusia. Ada hinaan, cacian, bahkan disakiti oleh manusia, maka harus sabar dari itu. Ya, sabar. Dai umpamanya dicaci maki, ya sabar. Sabar. Tapi yang perlu kita pahami juga tentang sabar. Ada yang mengatakan sobaro wah tabar. Sabar itu adalah dia sabar dan membuat perhitungan. Jangan sampai seorang dai selalu sabar, dihina dia sabar, dicaci maki bahkan diinjek-injek sabar saja. Nah, itu bukan begitu. Karena dalam kondisi lemah bisa jadi itu. Dai diinjak, ditempeleng dai, diem aja. Wah, kan ya itu dalam kondisi lemah bisa saja. Tadi dalam kondisi dai sudah kuat, jangan ditempeleng diem saja. Nah, itu. Akan Nabi SAW ketika di waktu di Mekah itu melihat sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa. Nabi cuma bilang, Sobron ya ahla Yasir istaqatil jannah. Jadi ketika Nabi melihat ya Ammar bin Yasir disiksa, Nabi cuma mengatakan sabar hai keluarga Yasir, surga rindu dengan kalian. Itu di Mekah. Tapi ketika di Madinah, kalau kamu berjumpa dengan orang-orang kafir dalam peperangan, maka apa? Langsung kamu nggak boleh sabar begitu. Sabarnya adalah kamu sikut aja tuh, gitu. Jadi dilihat kondisi. Sabar itu ya. Jadi bukan terus sabar, dihina juga sabar, udah kuat masih sabar juga, salah. Itu jadi sabar kalau dicaci maki dan sebagainya. Kemudian ketiga, khilatul ansor. Sabar ketika pendukung sedikit. Kalau pendukung sedikit kan kadang-kadang ya dicaci maki dan sebagainya. Kita sabar ketika kok yang menerima dakwah kok dikit bener, ini kan jadi masalah dakwah karena Allah mengatakan berbuatlah kalian, berdakwahlah, berbuatlah kalian masalah hasil urusan Allah. Hasil urusan Allah. Natijah bersandar pada Allah. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Jadi kita berbuat berdakwah enggak kamu? Jangan beralasan, dia aja berdakwah enggak ada hasilnya, bukan begitu. Lebih baik enggak berdakwah. Sama saja kan berdakwah enggak ada hasilnya. Dan saya tidak berdakwah yang enggak ada hasilnya. Sama saja kan. Enggak begitu. Yang penting kamu berbuat. Masalah hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar ketika pendukung sedikit, kemudian juga dalam kerja dakwah tulu torik, panjang waktunya. Jadi panjang waktunya, ya ini panjang perjalanannya, kita perlu sabar. Mungkin di masa kita nih sedikit pendukungnya, mungkin nanti generasi berikutnya lebih banyak lagi, akan lebih maju lagi. Kemudian yang kelima adalah berbeda tentang para dai. Jadi tabiat para dai itu adalah berbeda. Tidak sama orang dakwah. Ini perlu kesabaran karena karakter seorang itu tidak sama. Tabiat para dakwah, para pendai dalam dakwah juga tidak sama. Ya itu ya yang perlu kita pahami dalam kerja dakwah ya. Kadang-kadang satu bilang seperti ini dan seperti itu, kita harus sabar. Nah itu kemudian yang terakhir adalah ya ulet dan teliti. Ya. Ini ada hadis Nabi SAW katakan, sungguhnya dalam dirimu ada dua hal yang Allah cintai, yaitu tidak mudah marah dan teliti. Jadi dalam kerja dakwah jangan marah-marah. Dan juga kita jangan ceroboh, jangan tergesa-gesa, tapi harus teliti dalam kerja-kerja dakwah. Karena dalam dakwah itu mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, memperbaiki. Itu dakwah. Bukan berarti dakwah merusak. Bukan. Yang tadinya mereka bersatu jadi rusak tapi mereka akan semakin kuat lagi ya itu. Ini adalah kerja-kerja dakwah ya. Ada terkait dengan sifat dai ya, dia harus
adanya suatu jujur, amanah, cerdas, berilmu, berteladan baik, profesional, sabar, dan ulet atau teliti. Tapi silakan ada yang mau ditanyakan sebelum. Silakan atau tambahkan. Fadal. Silakan. Ada yang tanyakan enggak? Belum ditutup? Awan Tad, mana Tad? Fadal. Awan Tad. Tadi kalau menyikapi kejadian-kejadian saat ini gitu, Tad, itu kan Ya. dakwah-dakwah yang terutama yang mengkritisi pemerintah kan dianggapnya radikal dan lain sebagainya lah. Padahal kan ada ketentuan lainnya, terus ada kewajiban kita juga untuk amar ma'ruf nahi munkar gitu, Tad. Nah, itu Ya. gimana sikap kita gitu, Tad? Iya, itulah kita lihat. Pemerintah kaitannya kan ini dengan apa? Nanti dengan politik juga kali itu ya, penguasa. Kalau ada yang mengatakan pokoknya kamu ini harus berpolitik. Orang-orang yang pintar, yang cerdas, orang-orang yang pintar harus berpolitik. Kalau kamu tidak berpolitik, maka peluang-peluang itu akan diambil dengan para orang politik yang jahat. Nah itu. Ya, akhirnya begitu. Sekarang kan begitu kita lihat. Ketika umat Islam, walaupun muslim juga semuanya, tapi kita lihat orang-orang yang cinta Islam atau tidak. Ketika mereka yang berkuasa, pokoknya sekarang banyak dikritik karena apa? Karena perilaku sikap ya yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan Islam. Walaupun contoh, pokoknya nanti agama, ya kan? Sikap yang dilakukan apa? Sikap yang tidak tepat dengan Islam, tidak sesuai dengan Islam. Maka dikritik mereka. Nah, ketika mengkritik kadang-kadang juga kalau pemerintah yang salah dikritik kadang-kadang ditangkap penjara karena mereka sedang berkuasa. Karena mereka sedang berkuasa. Padahal kritikan itu kritikan yang membangun gitu. Tapi mereka tidak suka. Ya, tidak suka gitu. Maka mereka dikritik kemudian tidak suka. Kalau dalam Islam kan ketika mereka dinasehati, alhamdulillah saya ditegur. Kalau dalam sejarah sahabat gimana ulama rasyidin? Kata Umar bin Khattab, apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau umpamanya aku benar, ya dukung aku. Tapi kalau tidak, luruskan. Nah, Umar bin Khattab juga sama. Kalau aku ini adalah benar, maka luruskan. Tapi kalau tidak benar, ya harus benarkan. Itu seperti itu. Dia minta dibenarkan, perbaiki. Dan ketika diperbaiki, Umar bin Khattab, dia seorang presiden, orang imam ketika itu, khalifah. Kemudian ketika dia mau berbicara, ada seorang ibu-ibu tua menyatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya tidak akan mendengarkan ucapan kamu sebelum kamu jelaskan pakaian yang kamu pakai itu adalah dari mana. Karena ketika itu ada pembagian pakaian, umpamanya berapa meter gitu ya, untuk dijahit 3 meter untuk dijahit. Tapi kalau Umar bin Khattab nggak cukup itu. Bagian itu sama. Maka ketika Umar ditanya, dari mana itu pakaian itu? Kata Umar bin Khattab, ini adalah bagian anak saya, dikasih saya supaya saya bisa cukup. Nah itu. Sekarang aku dengarkan baru. Itu seperti itu. Jadi kalau sekarang dikritik, maka ketika meritik juga sekarang perlu kehati-hatian. Kadang-kadang kritikan yang nggak sampai dan juga menjadi apa? Yang paling bagus kan mengkritik itu semuanya kadang-kadang para pejabat juga mengkritik pejabat yang lain, itu kadang-kadang juga ditangkap dan sebagainya. Kita juga perlu kehati-hatian. Harus pintar, cerdas. Bukan tidak mau mengkritik. Cuman kalau mungkin dengan bahasa yang lain lah, nggak menyebut nama, ya, tidak menyebut nama. Sifatnya umum saja, bisa begitu. Tapi yang seharusnya mengkritik itu kan umumnya. Setiap orang berhak untuk mengkritik. Akan tapi dilihat kemampuannya. Kalau penguasa dan sebagainya, nah itu kan kadang-kadang juga mereka punya kekuasaan dicopot karena ya mengkritik, ya, menganggap mengkritik atau menghina dan sebagainya. Padahal itu kan suatu kewajiban kalau mereka menyadari semua itu. Ya kita perlu kehati-hatian, bukan berarti pokoknya saya sampaikan salah lagi, maka kita jangan tergesa-gesa, maka melihat kondisi. Seperti Nabi SAW melihat Ammar bin Yasir, ketika dia mengatakan sabar, hai keluarga. Nabi tidak bertindak apa-apa, cuma mengucapkan itu. Tapi ketika Madinah, kalau kamu bertemu orang kafir, sikut aja gitu, lain lagi.
Sudah ketika Nabi mau diperangi juga, Nabi menyiapkan duluan pasukan. Ketika mau diperangi orang Romawi, Nabi siapkan duluan pasukan. Mereka 40.000, Nabi 30.000, walaupun tidak terjadi perang. Tapi mempersiapkan. Ini kesabaran. Yaitu sobaro sabar dan membuat perhitungan. Ada perhitungan di situ kira-kira gimana nih? Kalau nggak kuat lain Nabi. Nah itu maka barang siapa melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Kalau tidak dengan lisannya. Kalau tidak dengan hatinya. Setelah itu nggak punya iman. Tapi itu silakan. Jadi perlu kehati-hatian. Dan sampai kita baru mengkritik sedikit langsung akhirnya jadi masalah. Tapi silakan. Silakan. Ada. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan saja. Insya Allah nanti kita teruskan tentang kewajiban dan tugas dai. Insya Allah kita cukup sampai di sini. Nanti absennya jadikan satu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz.